Dr. Stephen Strange telah kehilangan hubungannya dengan kekuatan misterius bumi, dan dia tidak sabar untuk bisa pulih kembali. Tony Stark menawarkan solusi abad ke-21. Ketika perjalanan astral gagal, cobalah perjalanan luar angkasa. Masuki Dr. Strange, penjelajah luar angkasa tertinggi. Mantra, sekutu, musuh baru, serta lama menunggu Strange di balik bintang-bintang. Ruang tidak terbatas, tetapi waktu teramat singkat. Dapatkah Dr. Strange mendapatkan kembali kekuatannya? Inilah rangkuman cerita komik Dr. Strange Across the Universe. Salam jumpa di channel Cerita Komik, channel yang akan merangkum cerita-cerita komik terbaru dan terbaik dari DC maupun Marvel untuk sahabat komik semua. Jadi, jangan ragu dan langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita tentang pahlawan-pahlawan super kesayangan kita semua. Cerita dibuka dengan Dr. Strange tengah menghadapi dewa kuno X-Axel. Dengan menggunakan mantra api Valtin, Dr. Strange membakar tubuh X-Axel lalu menahan para pembantunya di portal dunia gaib. Dia lalu menjahit robekan yang terbentuk dengan benang gaib. Dr. Strange lalu menantang dewa dan iblis bahwa dia, penyihir tertinggi, akan melindungi dunianya. 7 tahun berlalu, suatu hari Stephen Strange terbangun dengan kehilangan kekuatan di salah satu matanya untuk melihat hal-hal gaib. Dan kemudian, dalam beberapa hari secara perlahan kehilangan seluruh kekuatan sihirnya. Tidak tahu apa yang harus dilakukan, Stephen menyampaikan masalahnya pada Tony Stark. Tony Stark mengatakan masalah Stephen itu adalah kelelahan. Stephen mengatakan biasanya bila kekuatannya memudar, dia akan pergi mengunjungi dimensi lain dan membawa artefak yang akan menambah kekuatannya. Namun dengan kondisinya tanpa ada kekuatan sihir sama sekali, tidak mungkin baginya melakukan perjalanan ke dimensi lain. Tony lalu mengusulkan untuk mencari ke alam semesta mereka sendiri, menjelajah planet-planet lain. Dengan pesawat kecil yang dikembangkan oleh Tony Stark, yang memiliki kemampuan melewati lubang cacing, Stephen Strange menuju sebuah planet di sistem CR yang diketahui memiliki kehidupan humanoid. Namun kecelakaan membuat pesawat Dr. Strange rusak dan terdampar di planet berteknologi tinggi yang jauh dari tujuannya semula. Para penghuni planet itu lalu menahan Dr. Strange. Planet itu bernama Grinda, dan meski maju secara teknologi, penghuninya tidak akrab dengan bentuk kehidupan di luar planetnya dan tidak tertarik dengan perjalanan ke dunia luar. Stephen menjadi objek penelitian mereka. Di dalam tahanan, yang bisa dilakukannya hanyalah menggambar simbol-simbol yang bisa diingatnya tanpa tahu maknanya. Setelah ditahan selama 73 hari, dia mendapatkan teman, alien lain yang berkeliling alam semesta mencari benda kebatinan kuno dan mengandung sihir. Dia menyebut dirinya arkanologis. Di planet Grinda terdapat sebuah goa yang menyimpan benda-benda kuno yang tidak sesuai dengan pengetahuan mereka. Saat mengambil sebuah benda bercahaya di sana, dia tertangkap. Stephen mengenali benda itu sebagai mata Bosporus yang jika diaktifkan dapat mengabulkan satu mantra yang diinginkan. Dengan alat yang dibuatnya, tahanan baru itu menciptakan sihir Door of Agnu yang melumpuhkan penjaga dan membobol sel mereka. Saat melarikan diri, Stephen melihat penghuni planet itu tengah menyiapkan pesawat luar angkasa, padahal sebelumnya mereka tidak tertarik sama sekali. Stephen menduga setelah meneliti dirinya, mereka menemukan banyak yang bisa mereka manfaatkan dari ras planet lain. Rekan aliennya itu kembali mencuri mata Bosporus. Stephen coba mengaktifkannya tapi tidak berhasil. Penjaga melihat mereka dan menghujani mereka dengan tembakan. Keduanya berhasil selamat dan berhasil melarikan diri dengan pesawat milik rekan aliennya itu. Stephen masih memikirkan rencana invasi dari penghuni planet Grinda. Dia menyadari sesuatu, kemudian melompat keluar dari pesawat dan kembali coba mengaktifkan mata Bosporus. Kali ini dia berhasil dan mengucapkan mantra untuk menyegel planet Grinda. Rekan aliennya berhasil mengarahkan pesawatnya dan menyelamatkan Stephen. Stephen mengatakan butuh adrenalin untuk mengaktifkan kekuatan batu.
Mereka lalu berkenalan. Stephen memanggil rekan aliennya itu Kana. Keduanya lalu berpetualang ke berbagai planet, menemukan banyak artefak, bertemu penyihir-penyihir lain. Perlahan-lahan, kekuatan Dr. Strange berangsur pulih. Mereka lalu menuju planet Tarnax 2, menemui paman dari mantan kekasih Kana, Empty Nox, penyihir terbesar Skrull. Mendengar itu, Stephen hendak membatalkan rencana ke planet itu, mengingat Skrull adalah ras yang terkenal jahat. Tapi Kana meyakinkan bahwa Empty Nox BTNX berbeda. Dengan menggunakan selubung tak terlihat serta perasaan yang masih was-was, Dr. Strange menjelajahi planet Tarnax 2, melihat dari dekat ras berubah bentuk itu. Mereka melihat Empty Nox yang sedang mempraktekkan sihirnya dari kejauhan. Ada sesuatu yang menarik perhatian Stephen, yaitu batu hijau yang melayang di bawah kendali sihir Empty Nox. Salah satu dari 6 batu kuno dengan kekuatan nyaris tak terbatas. Batu Infinity, yaitu batu waktu. Batu itu telah diciptakan ulang entah bagaimana. Pemimpin mereka, KLRT, telah meminta Empty Nox meningkatkan kekuatan batu itu. Empty Nox menjelaskan bahwa batu itu telah memiliki kekuatan mengagumkan, membuat penggunanya bisa bergerak setengah menit ke masa lalu atau ke masa depan. KLRT mengatakan itu tidak cukup. Dr. Strange bermaksud merebut kembali batu itu karena berbahaya membiarkan batu itu di tangan Skrull. Kana menolak untuk terlibat, sampai Dr. Strange menawarkan dirinya untuk memiliki batu itu nantinya. Saat Kana mencari benda yang bisa bermanfaat, Dr. Strange telah bergerak melakukan serangan terhadap KLRT dan merebut batu waktu. Saat mencoba lari, keduanya diserang oleh KLRT dengan kekuatan layaknya kekuatan Fantastic Four. Empty Nox datang dan ikut melakukan serangan, karena memanfaatkan serangan api dari KLRT untuk menyerang Empty Nox. Sementara Dr. Strange menjadi bulan-bulanan KLRT. Saat kritis, Dr. Strange memanfaatkan kekuatan batu waktu kembali ke masa lalu berkali-kali dan menyerangnya dengan api KLRT yang dialihkan dengan sihir Dr. Strange. Pemimpin Skrull itu berhasil dikalahkan. Dr. Strange dan Kana segera meninggalkan planet itu. Saat Kana menagih batu itu sesuai perjanjian, Dr. Strange menggunakan artefak magis tangan melupakan yang membuat Kana lupa akan perjanjian mereka. Stephen menyimpan batu waktu itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menjelajahi alam semesta. Dengan bertambahnya kekuatannya, kepercayaan diri Stephen mulai tumbuh, bahkan terlalu besar. Dia tidak sabar untuk kembali merebut posisinya di alam semesta. Sehingga saat mendengar cerita tentang kurcaci dari Nidavellir, Evron, ahli senjata yang telah menempa lebih dari satu palu ajaib Thor, putra Odin, telah diculik oleh Magus Den, ras berdasarkan Photon yang ingin sekali meluaskan kekuasaannya dan diminta untuk membuat senjata ajaib pelawan dunia untuk Roxnor, kepala penyihir Magus Den. Stephen tidak sabar untuk membebaskannya dan merebut senjata yang dibuatnya. Terburu-buru, mereka ketahuan saat berusaha membebaskan Evren. Mereka diburu saat mencoba melarikan diri hingga terdesak di bibir jurang. Kana mengatakan bahwa sikap arogan Stephen telah membuat mereka nyaris terbunuh. Di saat genting itu, Stephen membawa Kana dan Evren melompat ke dalam jurang. Saat terjatuh, dia merapal mantra, memanggil jubah levitasinya. Akhirnya, setelah sekian lama, dia kembali bisa memanggil jubahnya itu. Mereka selamat untuk saat itu. Mereka bisa melarikan diri, namun Stephen mengikuti amarahnya, menantang bertarung Roxnor dan anak buahnya. Sekali lagi ketiganya berada dalam bahaya, dan kali ini Kana mengorbankan dirinya, menggunakan peralatannya, mengirim Stephen dan Evren teleport ke planet lain. Sementara dirinya tertangkap oleh Roxnor. Di saat kebingungan di mana mereka dan bagaimana cara kembali menyelamatkan Kana, Evren mencoba lari dari Stephen. Dia mengatakan Stephen tak lebih baik dari Roxnor. Stephen coba meyakinkan Evren bahwa dia tidak berniat jahat. Evren menduga Stephen punya masalah dengan sihirnya. Dia lalu menanyakan alasan Stephen menjadi penyihir. Stephen mengatakan untuk membantu orang lain. Evren mengatakan itu omong kosong. Yang dia lihat adalah
Stephen hancur, marah karena sesuatu atau seseorang telah menjatuhkannya. Stephen mengatakan bahwa dia ingin keadilan. Efren menjelaskan bahwa keadilan itu sesuatu yang baik, tapi bukan dasar dari sihir. Tidak juga pemarah atau egois. Jika ingin meningkatkan kemampuannya untuk bisa menyelamatkan temannya, Stephen harus bisa mengatasi itu. Stephen bisa memahami maksud dari Efren. Efren lalu mengatakan bahwa penyihir harus memiliki barangnya sendiri, bukan benda milik orang lain seperti batu waktu. Dia lalu membuka portal ke tempat kerjanya, ruang penempaan. Sementara itu, Kana dipaksa untuk bekerja membuat senjata bagi Roxnor. Dia juga mengetahui bahwa sasaran Roxnor adalah planet bumi. Stephen mulai menempa alat yang bisa membawanya untuk menyelamatkan Kana. Dengan sabar menggunakan pengetahuan dan sihirnya. Belajar dari kesalahan, perlahan sihirnya juga bertambah kuat. Suatu hari, dia menerima pesan dari Kana bahwa dirinya berada di kapal Roxnor dan mereka dalam perjalanan untuk menyerang bumi. Akhirnya alat yang ditempa Stephen selesai, sebuah pedang besar, tapi Stephen mengatakan itu adalah pisau bedah. Dia membuka portal menuju pesawat Roxnor dengan pedangnya itu. Sementara itu, Roxnor telah hampir mencapai planet tujuannya, bumi. Hulu ledak telah diluncurkan yang akan segera menghancurkan bumi. Saat itulah Dr. Strange masuk dengan kekuatannya yang telah jauh meningkat. Dia dengan mudah mampu mengalahkan Roxnor dan para prajuritnya. Dengan menggunakan pesawat pengintai, Dr. Strange dan Kana berusaha mendahului hulu ledak. Para prajurit Roxnor mengejar dan berusaha menjatuhkan pesawat Kana dan Dr. Strange. Sambil menghindari serangan musuh, Kana menerbangkan pesawatnya sesuai petunjuk Dr. Strange. Mereka membentuk pola mantra yang berhasil melenyapkan hulu ledak sebelum menghantam bumi. Dr. Strange dan Kana kembali ke pesawat. Roxnor telah pasrah menerima hukuman. Dr. Strange mengayunkan pedangnya, tapi bukan untuk mengeksekusi. Dia membuka portal ke planet Roxnor dan mengembalikannya ke sana. Para prajuritnya juga membawa pesawat itu kembali. Meskipun dia belum tahu kenapa kekuatannya hilang dan mengapa dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi di hari itu, tapi kini perjalanan Dr. Strange melintasi alam semesta telah berakhir, dan seseorang telah menunggunya di rumah. Dr. Strange. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan nantikan lanjutan ceritanya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan sampaikan kritik saran sahabat semua di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.